Cinta dan kasih Allah itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan gratis, hanya dengan molah-molah, tetapi perlu perjuangan yang hebat. Perlu kita menempuh kesusahan-kesusahan yang hebat, maka barulah kita menjadi manusia yang hebat dan terpilih. Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan itu bukan biasa-biasa, tetapi setelah istri tercinta beliau yang menyokong perjuangannya dari awal sampai dengan dan berkembangnya Islam, dari awalnya diterima, yaitu wafat istrinya tercinta Siti Khadijah. Pamannya yang mendampinginya, yang berani menggadaikan nyawanya, yaitu pamannya siapa namanya? Abu Thalib. Setelah dua orang kekasihnya, setelah dua orang yang dicintai dan menyokong perjuangannya ini, setelah beliau banyak menerima penghinaan-penghinaan, ketika hatinya remuk, baru kemudian Allah mengangkat derajat, baru Allah kemudian memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa baru kemudian sampai dengan Sidratul Muntaha. Itu oleh para ulama disebut dengan Rihlatul Ajaibah. Rihlatul Ajaib, sebuah perjalanan yang spektakuler, sebuah perjalanan yang dahsyat, sebuah perjalanan yang istimewa yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah Allah memperlakukan nabi-nabi sebelumnya kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita sebagai manusia, bila mana kita melakukan kebaikan, mengajar, mengabdi, tu gontong royong, sang nyumbang, lungluk rasa bosan seh. Kat kemual nyumbang kot madrasah, nyanya diri kat sumbang madrasah. Ini para asatis ini ndak ada gajinya yang tetap. Itu pun ya terpaksa gajinya bendahara Saidah kita potong bagi dua, kasih dia gaji. Bila rasa bosan muncul di dalam hati ketika kita melakukan kebaikan, seorang guru misalnya ada jenuhnya, seorang pembina ada lesuhnya karena gaji tidak tetap, karena penghasilan yang tidak tetap, sia-sia sebagai pejuang. Bapak, ibu dan saudara-saudara saya yang sudah mengambil jalan untuk menjadi pejuang di agama ini, di pondok pesantren, lo rasa jenuh. Dari pagi sampai sore di sawah, kumbangkat tukun. Setelah maghrib, sudah maghrib, hilalo dora saling sapar. Mo yeneng balung sa, mo yeneng kepeng sa. Me suruh sabak penyampang, me seperon juga hilalo ngeneng salutu. Amelo rasa jenuh sa, amelo rasa bosan sa. Maka itulah tandanya amal-amal diterima. Amal-amal diterima. Itulah mi'raj kita. Itulah nasihat para sufi. Bila ada yang mengatakan, kam lalu belalo madrasah lo gontong royong bapak ya adek mempoling sapar memi semperak seberon juga masih minggu lalu masih saja kamu ikuti Saparudin, padahal kata-kata juga tidak enak. Memi semperak iberesa rokok isem bolang-bolang. Kalau ada yang mau komentar no lalu masih noyak jarak upah asas matukun pondok pesantren soalnya masa sama lalah-lalah orang. Maka Imam Syafi'i mengatakan no perlu saya jawab. Imam Syafi'i mengatakan iza nataqas safihu fala ijabatuhu. Jika ada orang yang
bodoh, melarangmu berbicara untuk tidak melakukan atau berhenti melakukan kebaikan, fala ijabatuhu, maka neno jawab, apalagi nasola. Fa khairu ijabatihi as-sukutu, karena sebaik-baik jawaban bagi orang yang jengkel terhadap orang berbuat baik adalah diam. Sok belaan, ada ungkapan ulama, memang kalau orang berbuat taat, Nabi pun diusir, dihina, dicaci maki, bahkan dilempar dan diincar nyawanya oleh pengganggu Islam. Begitu juga kita sebagai umatnya Nabi. Maka kita kalau berbuat baik pasti akan asing di mata orang-orang yang tidak sempurna akalnya. Maka Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mengingatkan kepada kita, man kana bit-ta'ati indallahi qariban, siapa saja yang berbuat taat kepada Allah, sagontong royong, sanyumbang, bukan untuk haji lutfi, tetapi adalah untuk sia mesak-mesak. Amun kasudah berbuat taat, nyaman berbuat taat, tandanya sia sedekat di Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendekat laku sia-sia. Kana bainan nasi ghariban, tetapi terhadap orang-orang yang masih jengkel dan belum mendapatkan hidayah atau memandang semata dengan mata sebelah terhadap perjuangan-perjuangan seperti ini, maka itu adalah sebuah keasingan. Percuma tu gawe neling tahu orang yang bodoh. Dengan ungkapan lain dalam ibarat itu disebutkan, man ista'nasa bistighali ta'atillah, siapa saja manusia yang sibuk dia dengan taat kepada Allah, sarat mustauhisan anin nas, maka dia akan tampak asing dan jelek di muka mata manusia yang tidak mau dekat dengan Allah. Memeluk binggita sih kampung tambah be mulalu jam siwak memulik jam setengah sai memulik jam 2. Pasti lo tahu beling beroi minimal setan. Konang ulama mengatakan no perlu tu gelisah, karena memang sok timpal. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Babeka, kenapa kami di pondok pesantren ini no berhenti-henti terus tu ngajak sia, dan saya tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah tersinggung mengajak sia sekalipun no sarwah, karena kaji mengingat sia. Kata ulama dalam syairnya, al mautu ya'ti baghtatan, sebab mati sok datang dengan secara tiba-tiba. Mati itu datang dengan tiba-tiba. Nerap ni Najamuddin bahkan jok lean tu pihak senak selaki katuan Haji Samin. Soboron jua mati. Muda tidak menentukan dia panjang umurnya, pun juga orang tua tidak menandakan bahwa dia lebih dulu masuk kubur. Bukanlah jaminan orang yang baru lahir dia akan panjang umurnya, tidak. Karena mati itu adalah sudah ada ketentuan. Karena mati ini datangnya tiba-tiba, maka wal qabru sundukul amal, seluruh amalan-amalan sia langan suara barong, langan senyumbang, langan seloto sergam duargam sia nabai indit. In ahsantum apa katanya Tuan Guru? In ahsantum li anfusikum, amun sagawe kebalongan, maka kebalongan itu adalah untuk sia. Amun sia senyumbang 1 juta, dokon haji lebih tidak, bukan untuk kaji, semata-mata setabung untuk diri sendiri. Wa in asatum falaha, wana ngamun sate sa berarti
terus berbuat jelek, lo harta satu pukrorane, maka sia sendiri nabi impikul, sia sendiri nabi tanggung. Karena segala sesuatu ini akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj adalah menjadi momen mi batin-batin dita masih mati. Batin-batin dita atau hati-hati kita ini yang masih belum bangun, mudah-mudahan Mi'raj dia menjadi lebih baik. Bukan berarti kaji si belingka adalah orang yang lebih baik atau konsia. No. Karena kaji ka manusia lenge. Sate kaji balong, maka kaji ajak sia melok jadi saksiang, saling saksiang. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Qul indallahi khairun nas." Jadilah di sisi Allah itu menjadi sebaik-baik manusia. Wa kun indan nasi syarrun nas. Dan tampaklah di hadapan manusia itu seperti seolah-olah orang yang menjadi sejelek-jeleknya manusia. Kaji ke yang jubah karena kaji semal melok dengan tuan guru. Pakaian berjubah ini bukanlah simbol, bukanlah tanda, bukanlah alamat kaji lebih mulia ke si Anda. Karena kaji ini orang hina, maka kaji aja siapa itu bermak-mak minno tu nyesal. Mijak tu terlambat nyesal. Sebab mati ka parah. Mati ka tu kundunu bulun mata tu. Singin mati ka setiap tarikan nafas seolah kematian. Oleh sebab mari kita bersama-sama lewat ini kita memeratkan hati kita, pribadi kita supaya menjadi lebih baik. Sangat kadunun, kurang lebih mohon maaf. Nak ngaji yo beluan saya dengan tuan guru Adnan Haris LC. Mudah-mudahan berkah, kurang lebih mohon maaf. Hadani wa iyyakum, aku lakum jami'an, Allahumma fi kulli hadi ila sabil rasul. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.